sapi. Ayo di rumah aja. Emang kenapa ya nggak boleh ikut motong sapi? Ya ke dokter. Ya, bertemu kembali bersama saya, Dedi ya. Siapa yang mau dibayarin kosnya sama Dedi? Oke, kita lanjutkan ya. Seperti biasa, kita berikan penghormatan setinggi-tingginya. Maaf kemarin saya hanya menyebutkan presiden saja ya. Sekarang kita berikan hormat setinggi-tingginya kepada presiden dan wakil presiden kita, dan tidak lupa kepala sekolah kita ya. Jadi ada perbedaan dari materi yang kemarin ya, fotonya lebih besar gitu. Kemarin saya dapat protes, kok fotonya kecil gitu, kurang kelihatan ya. Ini dibesarkan ya. Kita berikan hormat kepada kepala sekolah kita, yaitu Haji Lianto ADPS PSK ya. Jadi selamat datang kembali. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa ini ada saya di hari Senin ya, karena saya hari ini menggantikan guru agama kita yang sedang sakit ya. Kita doakan beliau cepat sembuh. Oke ya, peringatannya masih sama kayak yang kemarin. Jadi Bapak harap, Dedi harap kalian di rumah tetap tenang ya, walaupun kita sekolah daring, tetap tenang dan perhatikan ya. Jadi ada saatnya tertawa ya, tertawa saja, enggak apa-apa gitu. Enggak mungkin kayak di foto ini saya botain, enggak ya. Tertawa aja tapi pada tempatnya gitu. Kalau memang lucu ditertawakan enggak apa-apa, oke? Dan diperhatikan ya. Kali ini kita akan kita refresh ya, karena kemarin ini masih malah visi-visinya masih ya. Jadi visi dan misi ya, mungkin akan diperbaiki di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ini kita refresh ingatan kita terkait pelajaran Bapak ya. Jadi visinya ini membuat suasana belajar mengajar yang asik ya. Ingat ya, 6 itu asik, sehingga dapat dimengerti murid dan ilmu yang diserap dapat bermanfaat bagi yang mempelajarinya, dengan harapan murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, di sebelahnya ini harusnya misi ya, kok visi lagi nih, saya kok kurang teliti ya. Maafkan Dedi ya. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Misi itu memberikan ilmu tentang perilaku baik yang bermanfaat. Oke ya, sekilas saja. Nah, ini kita sebutnya pelajaran 2 ya, karena ini hari ini saya menggantikan guru agama kita gitu ya. Tetap di pelajaran Bapak, tapi harus ada kaitannya dengan agama gitu ya, yaitu pelajaran kali ini adalah sejarah tentang ibadah Idul Adha ini ya. Ini teman-teman yang selain Islam gitu ya, Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain boleh mengikuti pelajaran ini, karena tujuannya ini adalah murid dapat salah lagi Bapak, kok masa dapat mendapat ya. Jadi murid dapat nilai-nilai kebaikan dari pelajaran yang diberikan gitu ya. Jadi ini nggak cuma untuk kebaikan, kan nggak cuma untuk orang Islam, tapi ke semua manusia ya. Jadi tidak dibatasi untuk pelajaran kali ini hanya untuk agama Islam saja, tapi agama selain Islam boleh memperhatikan gitu ya, karena ini tujuannya untuk memberikan nilai-nilai tentang sejarah dan hikmah Idul Adha itu sendiri gitu ya.
selanjutnya, nah ini sebenarnya kalau dipersingkat itu sejarah kenapa ada ibadah Idul Adha atau kurban itu ya. Jadi itu adalah peristiwa turunnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya semata wayangnya, putra semata wayangnya yang bernama Ismail gitu ya. Itu adalah alasan kenapa umat Islam melaksanakan Idul Adha dan memotong hewan kurban setiap tahunnya. Itu adalah bersumber dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Oke, tapi kalau kita cerita segini ya pelajarannya sudah selesai ya, tapi kembali ke tujuan awal untuk memberikan nilai-nilai kebaikan ya. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim ini, kisah dari Nabi Ibrahim. Oke, kita tarik mundur ke belakang itu saat Nabi Ibrahim masih belum mempunyai keturunan. Jadi ceritanya ini adalah Nabi Ibrahim dan istri pertamanya ya, ini yang bernama Sarah, maaf kalau memang salah ya, itu sudah lama menikah namun belum dikaruniai juga putra atau putri atau anak gitu ya. Tapi di sini karena Nabi Ibrahim mempunyai sifat baik ya, dia tetap untuk menghargai istrinya walaupun mereka berdua belum mempunyai keturunan gitu ya. Tetap menghargai dan tidak memilih untuk menikah lagi pada waktu itu. Namun ya, istri pertamanya yang bernama Sarah waktu itu mempunyai pikiran lain gitu. Jadi mempunyai pikiran bahwa seorang nabi ini perjuangannya harus diteruskan melalui anaknya gitu ya. Nah waktu itu kita lanjutkan. Nah akhirnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim disuruh gitu ya sama istri pertamanya untuk menikah lagi dengan tujuan untuk melanjutkan perjuangannya dengan mempunyai anak gitu ya. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim itu dengan istri yang kedua yang bernama Hajar. Nah, dengan Hajar akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai putra gitu. Putranya adalah bernama Ismail gitu ya. Dari dua slide tadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah sabar ya. Pertama adalah sabar. Nabi Ibrahim dan istrinya gitu, istri pertamanya terutama itu sudah lama menantikan anak tapi belum juga dikaruniai. Akhirnya dengan cara yang Allah persiapkan dengan menikah lagi dengan istri keduanya, akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan putra. Itu pelajaran pertama gitu ya, sabar gitu. Yang kedua adalah menghargai pasangan ya. Nabi Ibrahim sebenarnya seorang nabi ya, bisa-bisa aja untuk poligami gitu ya, maksudnya untuk menikah lagi gitu, meminta untuk menikah lagi. Namun di sini Nabi Ibrahim menghargai istri pertamanya gitu, yang pada akhirnya ya istri pertamanya lah yang menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikah lagi gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah saling menghargai antar pasangan gitu ya. Jadi kalau kalian sudah menikah atau mempunyai pasangan, kalian harus menghargai gitu ya, sama-sama menghargai. Itu ya, dilanjut ya. Nah, tapi di sini untuk Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri kedua dan anaknya untuk berpindah tempat ya. Di sini tujuannya adalah ya sesabar-sabarnya seorang manusia gitu ya. Istri pertamanya di dalam hal ini adalah istri pertama yang bernama
Sarah ya, sesabar-sabarnya ya, pasti kemungkinan ada kecemburuan gitu ya. Jadi kan sudah lama menikah kok nggak punya anak, tiba-tiba menikah dengan istri kedua, mempunyai anak gitu ya, yang pasti perhatian sepenuhnya ditujukan ke anaknya gitu ya. Nabi Ibrahim akan selalu memperhatikan anaknya gitu. Jadi supaya tidak ada kecemburuan, di sini Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istri kedua dan Ismail untuk berpindah dari rumahnya gitu ya. Nah, di sini akhirnya Nabi Ibrahim, istri kedua dan anaknya yang bernama Ismail dipindahkan dari rumah yang pertama, yaitu ditempatkan, kalau di sini kalau sekarang disebut Palestina, negara Palestina, dipindahkan di tempat yang tandus, di lembah yang tandus gitu ya. Ini kalau kita sekarang tempat ini disebut Mekah gitu ya, di sebelah Mekah gitu. Nah, istri kedua dan Ismail ditempatkan di lembah yang tandus karena diperintahkan Allah gitu. Nah, saat ini, saat peristiwa ini gitu ya, kalau mungkin kita sebagai manusia biasa gitu ya, pasti akan protes gitu ya, loh, saya kok dipindahkan di tempat yang bahkan tidak ada air di situ ya, pasti akan protes. Tapi tidak dengan istri keduanya gitu. Saat itu setelah mereka berdua ditempatkan di situ, sang istri hanya menanyakan satu pertanyaan, yaitu apakah benar ini adalah sudah ketetapan Allah gitu. Hanya seperti itu. Dan Nabi Ibrahim mengiyakan pertanyaan itu gitu ya. Nah, ini tidak akan terucap ketika keluarga ini tidak dibangun oleh kebaikan-kebaikan ya. Jadi ya namanya Nabi ya, pasti menjalankan kehidupannya itu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika sang istri ini ditempatkan di tempat yang bahkan antah berantah gitu ya, sang istri ya menerima saja karena sudah yakin ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, Nabi Ibrahim setelah dari Makkah kembali lagi ke Palestina gitu ya. Tapi setelah beberapa lama Nabi Ibrahim ini tidak lepas tangan lah ya kalau kita sebutnya. Maksudnya tetap memperhatikan dan mengawasi tumbuh kembang sang anak gitu ya, dan istrinya tentunya. Ini Nabi Ibrahim bolak-balik Palestina Makkah hanya untuk mengawasi dan memperhatikan tumbuh kembang. Bayangkan dari zaman dulu mungkin belum ada kendaraan seperti sekarang ya, nggak ada pesawat, tidak ada mobil, mungkin ya kendaraannya ya unta itu ya, mungkin kalau nggak unta ya jalan kaki gitu. Bayangkan, itulah perjuangan seorang ayah Nabi Ibrahim kepada anaknya gitu ya. Dan ini yang kita bisa ambil adalah ya, kita harus menghargai ayah kita gitu ya. Kita juga harus peka terhadap kebaikan orang tua kita, khususnya ayah, karena ya ayah itu kan yang bekerja tiap hari banting tulang gitu untuk membiayai kita, sekolah kita, makan kita, mungkin fasilitas-fasilitas yang kita nikmati sekarang itu kan berasal mungkin dari ayah yang bekerja gitu ya. Jadi kita harus menghargai semua kedua orang tua maksudnya, tapi ayah juga jangan ditinggalkan, karena mungkin banyak mungkin ya yang ayahnya sibuk bekerja gitu, jadi jarang ketemu ya. Walaupun jarang ketemu, tetap kita harus hargai, karena saya yakin seorang ayah yang baik, walaupun mungkin kita jarang ketemu, perhatian dan
rasa sayang itu tetap masih sama gitu ya. Itu adalah pesan moralnya ya dari slide ini. Nah, setelah dewasa, ini adalah endingnya, kita persingkat saja. Jadi akhirnya di satu peristiwa gitu ya, saat Ismail sudah tumbuh, Ismail menjadi anak yang berbakti. Buktinya saat Nabi Ibrahim itu diberikan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anaknya gitu, Ismail ini tidak menolak. Jadi waktu saat sang Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi, setelah itu langsung berdiskusi kepada anaknya gitu tentang mimpinya itu. Jadi pembicaraannya atau percakapannya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya terjemahkan di bahasa Indonesia saja. Sebenarnya mungkin ada bahasa di Qurannya ya, tapi kita biar gampang kita terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Jadi percakapannya seperti ini kurang lebih. Anakku sayang gitu, ayah bermimpi menyembelihmu. Gimana ya? Anakku sayang, ayah bermimpi untuk menyembelihmu gitu ya. Jadi nggak beda ya dari tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya adalah di sini Nabi Ibrahim mencoba untuk berdiskusi ya, mencoba untuk berdiskusi, dan panggilan kepada anaknya pun sangat penuh perhatian, penuh rasa sayang gitu ya. Nah, anaknya pun demikian juga gitu. Jadi setelah ada percakapan itu, Ismail menjawab dengan, ya ayahku sayang, kalau memang itu sudah ketetapan Allah laksanakan dengan segera gitu ya. Jadi karena memang Nabi Ibrahim pasti membangun keluarga itu dengan rasa kasih sayang yang cukup tinggi gitu ya. Pasti sang anak pun juga bisa merasakan kasih sayang itu. Jadi tidak menolak ajakan untuk menyembelih dirinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu masih disuruh bapakmu bikin kopi aja masih malas-malasan, ini Ismail aja disuruh disembelih bahkan itu mau-mau aja gitu, karena ya itu tadi baktinya kepada orang tua gitu ya. Orang tua juga sama, kasih sayangnya kepada anak juga sangat tinggi gitu ya. Jadi apapun yang diminta pasti dilaksanakan gitu sama anaknya gitu ya. Akhirnya dipersiapkanlah Ismail ini untuk disembelih gitu. Jadi pada waktu ingin disembelih, Ismail pun sempat berbicara bahwa saat tali yang mengikat tangannya itu kendor gitu, yang meminta ayahnya untuk mengencangkan kembali ikatannya agar ketika dia nanti meronta-ronta saat disembelih itu ayahnya tidak ragu untuk melanjutkan sembelihan itu gitu, dan meminta bajunya untuk dilepas agar menjadi kenang-kenangan untuk ibundanya ya. Tapi ya itu setelah hampir mau disembelih, akhirnya ya ini Ismail digantikan oleh sembelihan yang besar, yaitu Ismail digantikan oleh seekor domba gitu ya. Jadi Ismail tetap hidup sehat gitu, dan akhirnya peristiwa ini dijadikan ibadah untuk orang Islam gitu ya. Bisa dipahami ya. Ya maaf kalau misalkan ini saya belibet ya. Nanti saya akan berikan video yang lebih jelas ya. Tapi ini yang bisa saya pelajari, yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya minum dulu lah ya, biar nggak belibet ya. Susah nih. Berat ini pelajaran kali ini ya, harus dicermati dengan benar-benar ya. Nah ini yang termasuk hewan kurban gitu.
bukan dinosaurus ya, apalagi kalau ini ada babi ya, babi kan haram, nggak boleh ya. Yang benar adalah ada 4 hewan kurban, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Mungkin kalau di Indonesia ada aja sih unta, tapi karena hewan unta ini tidak diternakkan oleh sebagian besar orang Indonesia, jadi ya yang umum di Indonesia ada 4, ada 3 aja, sapi, kambing, domba. Mungkin kalau di Timur Tengah sana mungkin kebanyakan malah unta gitu ya, atau mungkin domba dan kambing. Tapi kalau di Indonesia sendiri umumnya menyembelih sapi, kambing, dan domba. Oke. Nah, ini manfaat atau yang bisa kita rasakan dari ibadah kurban ini ya. Jadi yang biasanya kita jarang-jarang, orang yang termasuk tidak mampu kan biasanya tidak biasa makan daging gitu, karena daging itu kan mahal gitu ya, kalau untuk dikonsumsi sehari-hari mungkin cukup berat. Nah, di momen ini, di momen itu loh, sebentar saya minum dulu seret ini ya, saya lanjutkan. Nah, atau sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi orang-orang tidak mampu ini bisa merasakan daging kurban gitu. Selain itu ya biasanya kan kalau Idul Kurban itu kalian pada nyate gitu ya. Momen ini bisa untuk mempererat tali silaturahmi antar umat atau antar teman-teman yang ya mungkin bahkan yang beda agamanya juga masih bisa dieratkan tali silaturahminya gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi Dedi minta maaf kalau memang dalam menyampaikan ilmu ini memang banyak kekurangan, karena memang Dedi bukan ahlinya ya dalam agama. Tapi kemarin karena saya ditunjuk untuk menggantikan guru agama ya, saya pelajarin tentang sejarah Idul Adha ini. Mungkin kalau misalkan kalian pengen yang lebih jelasnya lagi, bisa tonton video penceramah yang saya jadikan sebagai referensi ya. Di situ mungkin kalian bisa lebih jelas ya. Nanti saya kasih linknya untuk lebih jelasnya. Oke, maafkan Dedi kalau misalkan banyak salah gitu. Kita tutup pelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat dan selamat maghrib.